Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat ya, harus semangat sampai akhir pembelajaran daring pada pagi hari ini. Baik, Ibu. Sekarang Ibu mau nanya. Ibu mau nanya, siapa yang di sini yang udah sarapan? Saya. Intan. Fadilah. Saya, Bu. Berarti udah pada sarapan semua. Berarti Udah. harus semangat. Kan energinya udah keisi. Oke, jadi harus tetap semangat. Oke. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ayo, Intan, dipimpin doanya. Baik, Bu. Ayo teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Udah, Bu. Terima kasih, Intan. Sama-sama. Sekarang Ibu mau absen kalian ya. Pada hadir semua enggak ya kira-kira? Di absen dulu ya. Fadilah. Ada? Hadir, Bu. Cantika. Hadir, Bu. Intan. Hadir. Reila. Mana ini Reila? Hadir, Bu. Reila, Bu. Ada yang tahu nggak Reila kenapa? Tadi sepatunya ketinggalan, Bu. Ada yang tahu? Izin, Bu. Oh, ya udah nggak apa-apa. Izin? Iya, Izin kemana? Nggak tahu kemana. Ya udah. Ya udah, berarti kalian yang udah hadir pada pagi hari ini harus tetap semangat walaupun ada teman kalian yang tidak hadir, tidak bisa mengikuti pembelajaran daring pada pagi hari ini. Sebelum memulai pelajaran, Ibu mau ngasih yel-yel sama kalian semua. Ya, kita refreshing dulu biar otak kita juga bisa menangkap apa materi yang akan Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Sekarang tangan kalian gini. Tangan kalian gini. Kayak ngebentuk kura-kura. Intan salah. Ini. Salah Intan. Nah. Gini ya tangannya. Oke, sekarang Ibu mulai ya. Ini nama judul lagunya Kura-Kura. Ada kura-kura. Ngikutin Ibu ya. Ada kura-kura masuk dalam cangkangnya. Ia sayang cangkangnya, amatlah sayang. Bila ingin makan, kepalanya keluar. Bila ingin tidur, dia masuk lagi. Udah pada hafal? Belum, Bu. Enggak, Bu, enggak hafal. Ya udah, nanti Bu. tiap pembelajaran sama Ibu akan ngasih yel-yel sedikit biar otak kalian juga refresh. Sebelumnya Ibu mau menanyakan, ada yang masih inget gak minggu lalu kita belajar apa? Materi apa? Ada yang masih ingat? Lupa. Enggak, Bu. Fadilah? Lupa, Bu. Lupa. Enggak, Bu, lupa. Jadi minggu lalu itu kita belajar tentang penggolongan jenis makanan hewan. Tuh, ada yang masih ingat? Enggak. Nggak ada. Wah, berarti kalian sampai rumah nggak dibaca-baca lagi dong. Enggak, Bu, Berarti malas. Jadi
makanan hewan itu terbagi menjadi 3 golongan. Ada apa aja? Ada herbivora, ada karnivora, ada Karnivora. omnivora. Kalau herbivora itu hewan pemakan apa? Tumbuhan. Nah, itu udah tahu. Tumbuhan. Tumbuhan, benar. Kalau karnivora, Daging. daging. Kalau Daging. omnivora, Semuanya Makan dimakan. segala. semuanya dimakan. Ya. Berarti Intan juga dimakan dong. Cantika dimakan, Fadilah dimakan. Enggak, Bu. Maksudnya Kalau dimakan. tumbuhan sama Ayo. hewan, Bu. Ya, pemakan segala, pemakan tumbuhan dan pemakan hewan, pemakan daging. Oke, sekarang kita masuk ke materi pembelajaran hari ini ya. Ada yang tahu nggak sekarang kita belajar apa? Boleh di-share ya PPT-nya, nanti Ibu share. Enggak, Bu. Bentar ya. Ya, Ibu. Nah, sekarang kita belajar mengidentifikasikan cara tumbuhan membuat makanan sendiri atau fotosintesis. Ya. Kalian bawa buku catatan tidak? Ada pulpen doang, Bu. Bukunya. Nah, Bu. Tasnya nggak ada. Pulpennya catat ya. Nih, boleh lanjut nih. Siapa yang bangun tidur tadi lihat tumbuhan atau tanaman di sekitar rumah kalian? Ayo, siapa yang bangun tidur terus kalian keluar rumah terus melihat tanaman? Ayo, ada nggak? Nggak ada. Nggak punya tanaman, Bu. Hah? Kok nggak punya tanaman? Padahal ada tanaman di halaman rumah itu sangat sejuk ya. Udara kita jadi bersih. Ada, Bu, Jadi di nanti belakang. rumah kalian harus nanam tumbuhan. Biar udara di sekitar rumah kalian itu bersih, sehat, sejuk, nyaman. Oke, lanjut ya. Next. Nih, kalau tadi di rumah ibu, di halaman ibu itu ada pohon ubi, pohon mangga, pohon tebu. Banyak lagi sih sebenarnya, seperti kayak pohon pisang, terus kayak bunga-bunga gitu banyak di tempat ibu. Kalau di tempat kalian ada yang punya pohon mangga? Nggak Nggak, ada, Bu, Bu. dari tebang. Saya, Bu. Saya. Iya, Bu, sama Bapak Kek. Fadila ada pohon mangga? Fadila ada pohon mangga di rumah? Ada. Ada. Nanti Ibu. Bapak Intan suruh tanam pohon mangga ya. Kan Iya, enak Bu. kalau udah buah. Tapi nggak ada halamannya, Bu. Keramik semua, gimana dong? Oh, keramik semua. Ya udah. Kalau nggak ada, kalau memang kondisinya seperti itu ya mau gimana lagi. Iya, Nah, Bu. buat halaman rumahnya yang masih luas, bisa tanemin pohon-pohon. Next. Nah, tumbuhan hijau. Ada yang tahu nggak sih tumbuhan hijau itu apa? Ayo Cantika, tumbuhan hijau itu apa? Yang hijau-hijau, Bu. Yang hijau-hijau. Iya. Kalau Intan, tumbuhan hijau itu apa? Ya, tumbuhannya warna hijau, Bu. Tumbuhan sehat. Hijau juga. Iya, tumbuhannya Yang warna sehat. hijau. Iya benar, tumbuhan hijau ya. Lanjut ya, next. Nih, jadi tumbuhan hijau adalah golongan makhluk hidup yang mampu mengelola zat makanannya sendiri. Jadi tumbuhan hijau yang sehat, tumbuhan hijau yang segar, terus yang enak dilihat, pokoknya yang masih sehat lah. Nah, itu termasuk makhluk hidup
yang mampu mengelola zat makanannya sendiri. Jadi tumbuhan itu bisa membuat makanan sendiri. Next. Nih, cara tumbuhan hijau membuat makanan sendiri. Ada yang tahu nggak? Tumbuhan hijau membuat makanan sendiri. Nah, itu kan pasti asing ya di telinga kalian. Kok tumbuhan bisa buat makanan sendiri? Bukannya yang bisa membuat makanan sendiri itu cuma manusia, ya kan? Pasti di telinga kalian asing tuh. Ada yang tahu nggak cara tumbuhan hijau membuat makanan sendiri? Enggak. Nggak ada yang tahu? Oke. Lanjut, next. Di bawahnya ada nanti. Nah, ini cara tumbuhan hijau membuat makanannya sendiri atau fotosintesis. Ya. Jadi, ketika kita menanam pohon, di situ ada gambar pohon atau daun tuh batang yang terkena cahaya matahari ya. Yang terkena cahaya matahari. Kemudian cahaya matahari itu memancarkan pohon tersebut ya. Nih, memancarkan pohon tersebut. Nah, di bawahnya pohon kan ada tanah ya. Ada tanah, dikasih pupuk gitu. Nah, itu akan berubah menjadi air, terus berubah lagi menjadi oksigen, glukos. Nah, jadi kalau tumbuhan ini terkena cahaya matahari atau sinar matahari, tetapi ada beberapa tumbuhan yang memang kalau terkena sinar matahari terlalu lama, dia akan mati. Ya, jadi kita lihat dulu tumbuhan yang kita tanam itu apa. Ya, tumbuhan yang kita tanam itu sejenis apa. Jadi kita harus pahami, kita harus lihat betul-betul tumbuhan yang kita tanam. Kalau tumbuhan yang kita tanam ini memang butuh sekali cahaya sinar matahari, maka tumbuhan itu akan tumbuh dengan sehat dan menghasilkan makanannya. Jadi yang paling utama yaitu sinar matahari. Lanjut, next. Nih, tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan di dalam umbi. Yang pertama, ini ada gambar apa ini? Intan. Ya, ini ubi. Terus yang ini, yang tengah. Wortel. Lanjut. Ini apa, Bu? Nggak tahu. Ini Bawang. apa? Yuk. Bawangnya. Bawang. Iya, pinter. Ini bawang. Bawang apa? Bawang merah. Nah, bawang merah yang biasa dibuat masak ya. Dibuat masak, buat masak sayur sop, kemudian sayur bening, sayur asem. Pokoknya bawang ini salah satu rempah-rempah yang ada di negara kita. Next. Nih, ada tumbuhan yang menyimpan makanan cadangannya di dalam buah. Cantika, ini ada pohon apa? Ada buah apa? Pohon mangga, Bu. Pohon mangga. Yang satunya lagi? Pohon nanas. Ada nanas. Ya, jadi dua buah ini termasuk apa? Tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya di dalam buah. Next. Tuh, ada tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan di dalam biji. Coba Fadilah, ini gambar apa yang pertama? Kacang hijau. Kacang hijau, benar. Lalu yang kedua? Kacang kedelai bukan, Bu? Iya, benar. Itu kacang kedelai. Ingat ya, kacang kedelai, bukan keledai. Ya, keledai itu hewan. Ya, kalau kacang itu biji itu kedelai. Next. Nih, tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan di dalam batang. Ayo, ada yang tahu nggak ini apa? Padi Ayo, bukan, Bu. apa? Padi bukan, Bu. Padi.
Padinya tinggi sekali. Apa dong, Bu? Aduh, Ibu juga lupa nih apa. Ayo, ada yang tahu nggak ini apa? Ayo, ada yang tahu? PR buat kalian ya. Nggak tahu, PR. Bu. Kalau yang kedua, apa ini? Pohon tebu. Tebu. Pohon Iya, tebu, Bu. di sini udah ada yang nyobain buah tebu belum? Belum. Belum. Wah, sayang sekali. Belum. Padahal tebu itu makanan yang enak loh. Manis, enak. Pokoknya apa ya, bikin ketagihan. Soalnya waktu itu Ibu pernah nanam. Ibu pernah nanam pohon tebu, tapi sekarang udah habis. Udah habis, diganti dengan tanaman lainnya. Next. Wah, sudah selesai materi pada pagi hari ini ternyata. Setelah kita belajar terkait materi pada pagi hari ini, Ibu ingin mengevaluasi. Ya. Tadi kan udah disebutkan ya. Sudah disebutkan cara tumbuhan itu membuat makanan sendiri itu bagaimana. Nah, yang paling penting, tumbuhan itu harus mendapatkan apa? Ada yang tahu? Sinar matahari. Sinar matahari yang pertama, ya. Yang kedua apa? Oksigen. Karbon dioksida. Terus air ya. Iya. Kalau tumbuhan nggak disirami air, maka akan mati juga. Sama seperti kita yang manusia. Kalau manusia kalau lagi kehausan, kemudian tidak diberi minum, ya maka manusia itu akan dehidrasi, akan sakit. Jadi tumbuhan pun harus dikasih air, disirami oleh air. Kalau bisa ya air bersih ya, jangan air yang digot-got atau yang dicomberan kayak gitu ya. Oke, sekarang Ibu mau menunjukkan sesuatu. Nih, Ibu bikin kayak gini, tapi ini belum selesai. Kelihatan nggak? Jadi ini, iya, jadi ini alat peraga. Nih, ini ada alat peraga. Kelihatan nggak? Nih, ini ada alat peraga. Kayak tadi, proses terjadinya fotosintesis ya. Proses terjadinya fotosintesis. Di sini ada awan, terus di sini ada matahari. Terus di sini ada karbon dioksida. Terus ini ada matahari. Pokoknya Ibu bikin alat peraga kayak gini. Nanti fotonya, nanti ini Ibu foto ya, nanti ini Ibu foto lalu Ibu kirimkan ke grup WhatsApp. Nah, tugas kalian apa? Tugas kalian membuat seperti ini ya. Membuat karya seperti ini. Ya, biar apa? Biar kalian di rumah juga punya kesibukan dan materi yang Ibu sampaikan juga kalian nangkep. Ya, paham ya? Nanti ini Ibu foto, kemudian Ibu share di grup WhatsApp. Kemudian ketika kalian membuat seperti ini harus ada fotonya. Ya, foto kesibukan kalian dalam membuat seperti ini. Orang tua kalian ya yang nyuruh moto atau kakak kalian. Nanti dikirim ke Ibu sebagai bukti kalau kalian memang benar-benar mengerjakan. Ingat ya, kalian yang harus mengerjakan, bukan orang tua kalian atau saudara kalian. Oke, sepertinya sudah sampai sini aja pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga kalian sehat selalu ya, apalagi sekarang masih dalam keadaan pandemi, social distancing ya, karena COVID masih ada. Pokoknya kalau kalian mau keluar, harus pakai masker dan jangan lupa bawa hand sanitizer. Jadi kalau kalian salaman sama orang, harus pakai hand sanitizer dulu, karena kuman itu menempel gitu dan tidak terlihat. Oke, baik, cukup sampai di sini aja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.